Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku seiman, semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sekarang berada di dalam masjid, salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang terkadang setelah selesai sholat, dia langsung keluar dari masjid. Seakan dia tidak merasa nyaman berada di dalam masjid. Seakan masjid adalah bangunan yang sangat angker yang dia miliki, yang dia masuki. Sebagian orang kadang di dalam masjid tidak merasa nyaman, tidak merasa enak. Maka mudah-mudahan dengan hadis yang saya sebutkan sekarang ini, semoga kita tergugah untuk berlama-lama di masjid. Untuk sering-sering duduk di dalam masjid. Rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga Imam Abu Dawud, Ibnu Majah dan yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza dakhala al-masjida kana fi salatin, ma kanatis salatu tahbisuhu." Sesungguhnya salah seorang dari kalian jika ia telah masuk ke dalam masjid, maka dia dianggap sebagai orang yang sholat selama sholat menahannya. Dan selama itu kata Rasulullah SAW, lihat saudaraku seiman, luar biasa. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum madama fi majlisihi alladhi shalla fihi. Dan para malaikat berdoa atas salah seorang dari kalian tersebut selama dia duduk di tempat di mana dia sholat tersebut. Yaqulun, para malaikat akan berdoa, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih, ma lam yuhdith fihi, ma lam yu'dhi fihi. Wahai Allah, ampuni si fulan yang duduk tadi di masjid. Wahai Allah, rahmati si fulan. Wahai Allah, terima taubat si fulan. Selama dia tidak berhadas dan selama dia tidak melakukan perbuatan yang memburukkan orang lain. Saudaraku seiman, bandingkan ketika kita duduk di tempat-tempat duduk yang tidak ada malaikat di sana mendoakannya. Bandingkan ketika kita duduk di depan televisi yang di depannya, yang darinya kita hanya melihat aurat-aurat wanita, hanya mendengar musik-musik, hanya mendengar bajolan-banyolan yang bohong dan dusta. Sarana yang mendekatkan kita kepada dosa dan maksiat. Bandingkan kalau kita duduk di masjid. Selama kita duduk di masjid didoakan oleh malaikat makhluk-makhluk suci. Dan tentunya doa dari makhluk-makhluk suci kepada Allah tidaklah sesuatu yang sama dengan makhluk-makhluk biasa. Malaikat yang mendoakan kita. Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Ya Allah, ampuni si fulan, rahmati si fulan, dan berikan taubat kepada si fulan. Semoga kita makin gemar duduk di masjid. Kita semakin senang berlama-lama di rumah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.